Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Jundiul Islami, mahasiswa PPG Angkatan 1 YIN Madura tahun 2023. Berkenan saya melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam guna memenuhi persyaratan UKIM tahun 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebelum kita mulai pelajaran, silakan kalian merapikan tempat duduk terlebih dahulu dan tolong sampah yang berserakan itu di taruh di tempat sampah. Berjalan. Silakan sampahnya taruh di tempat sampah di sana. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran, biar kita mendapat menerima pelajaran itu lebih baik dan nyaman. Oleh karenanya kita membaca doa, disilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Suasananya kayaknya tegang. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatmu? Ini semangatku. Tepuk rukun iman. Satu, ada Allah. Dua, malaikat. Tiga, Rasulullah. Empat, kitab Allah. Lima, hari kiamat. Enam, qadar-qadar. Baiklah, sebelumnya Bapak minta maaf ya karena suara Bapak lagi serak-serak basah karena mesti kurang sehat. Itulah tadi sebuah pengantar dari Bapak. Kenapa? Karena kelihatannya peserta didik sekalian kendor, loyo, belum dikasih spirit dari dia. Kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Berarti hadir semua nih? Ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya. Tinggal Bapak yang nggak sehat ini. Baiklah. Kami tanya sebelum kita masuk dalam materi, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya? Materi yang minggu kemarin ya? Tentang apa? Hukum bacaan roh. Hukum bacaan. Hukum bacaan kita ada berapa? Ada? Yang pertama. Yang kedua dibaca? Nah, kenapa kok bisa dibaca tafhim? Silakan, Dewi. Dibaca apabila berkata
kata lain, dhamma, kalimat lain dan sukun yang huruf sebelumnya berharga fathah atau dhamma. Bagus, tepuk tangan berarti. Yang kedua dibaca tarkib atau tipis. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, tulis. Tipis apabila terhadap kasroh, kasroh lain dan sukun yang huruf sebelumnya terhadap kasroh. Ya bagus, tepuk tangan berarti. Nah, itulah jadi huruf bacaan roh itu ada Dua. dibaca tafkhim atau dibaca Amin. nah itu. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang harus kita imani itu ada berapa? Ada berapa? Ada satu. Al-Qur'an. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Taurat. Yang keempat jadi kesemuanya itu adalah Adam. Empat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah? Kita sebelum kita masuk pelajaran, tentunya kita sebagai warga negara yang baik dalam mengikuti pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu kita harus tahu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, selalu berkompetisi dalam kebaikan agar mendapatkan ridha Allah. Jadi bagaimana kita itu selain kita mempelajari ilmu pengetahuan, nah disitulah juga kita akan menanamkan iman kita kepada Allah. Dan juga bernalar kritis, bukan cuma nalar kita itu mampu dalam menjadi intelektual yang hebat, tapi bagaimana kita itu nantinya menjadi orang yang mempunyai akhlak. Karena ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak itu akan menjadi suatu yang tidak baik dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini kita akan dalam mempelajari ini tentu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, nanti itu tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, karena pada materi ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu tujuan yang pertama. Tujuan kedua itu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan kitab dan rasul. Jadi ini. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib diimani. Yang ketiga, yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan isi pokok isi kitab Allah. Nah, itulah beberapa yang akan kita capai nanti di dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini. Maka dari itu ini penting kalian mengetahuinya. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran tanpa kita mengetahui terhadap tujuan, maka kita itu tidak akan bisa mencapai terhadap tujuan tersebut. Makanya kita itu dalam kehidupan kita butuh yang namanya sebuah tujuan. Nah, tujuan itu perlu kita capai. Nah, setelah kita capai terhadap tujuan itu, maka kenikmatan yang akan kita peroleh seperti itu. Baiklah, kita masuk dalam kegiatan inti, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, dalam kesempatan ini kita itu di kelas berikutnya tentu sudah mendengar atau membaca sebelumnya tentang kitab-kitab Allah. Kitab-kitab itu Allah itu ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada yang bisa? Silakan. Satu. Zabur. Dua. Taurat. Tiga. Injil. Empat. Al-Qur'an. Jadi tepuk tangan buat Nova. Kitab yang harus kita imani yaitu ada Taurat, Injil, Zabur, dan terakhir yaitu Al-Qur'an. Nah, di sini nanti kita akan fokus pada keimanan kita. Bagaimana kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah itu. Nah, tentunya pada materi ini
bagaimana kita itu lebih paham dan mendalami, Bapak sudah menyediakan video pembelajaran di mana di situ nanti setelah kalian pelajari atau amati terhadap video yang Bapak sampaikan nanti, tentu nanti akan membuat sebuah kesimpulan. Nah itu nanti Bapak akan menyuruh mengelompokkan sesuai kelompoknya, nanti akan menyimpulkan dari hasil video tersebut. Bisa dipahami? Nah, silakan kalian amati terhadap video yang akan Bapak putar pada kesempatan kali ini. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua sia-sia? Perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Apabila setelah kalian mengamati terhadap video pembelajaran yang sudah Bapak sajikan tadi, dipersilakan nanti Bapak akan membentuk sebuah kelompok yang mana kelompok itu akan merumuskan terhadap video yang sudah kalian amati tadi. Silakan diskusikan dan masing-masing nanti disesuaikan dengan nama kelompoknya, tugas-tugasnya. Itu nanti di mana masing-masing kelompok itu nanti mendiskusikan tentang Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Apa isi kandungan pokoknya, terus siapa penerima wahyu tersebut, terus yang membawa kitab-kitab itu siapa saja, diturunkan di mana, nanti itu bisa kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Saya kira Bapak akan membagi kelompok ya. Nanti akan Bapak jadikan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Taurat, Zabur, dan Injil Al-Quran. Seperti itu. Dan masing-masing kelompok, karena ini jumlahnya 12 orang, masing-masing kelompok itu ada 3 orang. Nanti perhatikan nomornya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan kelompok 1 ngumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 ngumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 ngumpul dengan kelompok 3. Dipersilakan. Silakan berdiri semuanya. Kelompok 1 tetap di sini. Kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Ya di sini. Berarti kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan catat kalian ya nanti poin-poin pokoknya. Poin-poin pokoknya dicatat. Dan nanti kalau misalkan ada yang kalian belum paham, Bapak akan menjelaskan secara gamblang dalam video yang sudah Bapak putar tadi. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang kitab Taurat. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau menanggapi tentang yang disampaikan oleh kelompok 1? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah mengerti. Kita beralih ke kelompok 1. Ya, silakan kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kitab Zabur. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pertama-tama, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israil. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad 10 sebelum Masehi. Keterangannya itu ada kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, surat nasihat, kata-kata hikmah dan puji-pujian. Nah, itu tuh. Itulah hasil dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan, mungkin ada tanggapan? Ada? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang kitab Injil, yang dimana kitab Injil ini diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Dan kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Nomor 3, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi, itulah hasil dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Mungkin nanti ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili dari kelompok 4, yaitu dari kelompok Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tahun 610 Masehi.
Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan. Adapun isi buku Al-Quran di sini ialah akidah, yaitu keimanan. Terus yang kedua ibadah dan muamalah. Hablum minallah, hablum minannas. Yang ketiga yaitu syariah. Yang menunjukkan tentang hukum. Yang keempat akhlak, yaitu budi pekerti. Terus yang kelima tarikh ataupun sejarah. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Cukup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang menanggapi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada bagaimana dengan kitab-kitab sebelumnya, apakah bisa menjadi sumber hukum? Jadi pertanyaannya ini, apakah bisa kitab-kitab sebelumnya itu bisa dijadikan sebuah sumber hukum? Jadi begini, Al-Quran menjadi yang sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka dari itu, kitab-kitab sudah tidak digunakan sebagai sumber-sumber hukum. Silakan, mungkin ada tambahan atau yang mau ditanyakan? Silakan. Dulu. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian melaksanakan diskusi, kiranya alhamdulillah setelah saya berpengalaman ternyata banyak sekali peningkatan kalian, bahkan bisa menjawabkan apa yang sudah kalian paparkan kepada teman-teman kalian. Bahkan tadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Alhamdulillah, tepuk tangan buat yang ini. Di sini Bapak sudah akan sedikit menambah bahwasanya di dalam keyakinan kita bahwasanya yang perlu kita yakini, kitab yang harus kita yakini itu ada Al-Quran, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil. Terus tadi ada yang bertanya, selain dari Taurat, Zabur dan Injil, apakah bisa dijadikan sebuah pedoman, sebuah landasan hukum? Nah, itu perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan penyempurna. Al-Quran itu sebagai penyempurna dari Taurat dan Injil dan juga Zabur. Jadi apa yang ada di dalam Taurat, Injil dan Zabur itu semuanya sudah tercover di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam sekarang menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Maka dari itu kita tidak perlu lagi belajar tentang Taurat, Zabur dan Injil. Kita cukup mengimani. Bisa dipahami? Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Hah? Kalau ada, kalau tidak ada, Bapak yang mau bertanya nanti. Coba. Al-Quran itu diturunkan di kota apa? Di kota? Di kota tempatnya di mana? Tempatnya di Gua Hira. Di Gua. Jadi di kota Mekah, di Gua Hira. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Pada tahun 610 Masehi. Ya, tepuk tangan pada ini. Baiklah, itu yang kita dapat pelajari pada kesempatan kali ini, dan nanti Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca atau mengisi lembar kerja siswa, yaitu di halaman
halaman 50. Nanti itu tolong dikerjakan di halaman 50-nya. Nah, di situ bagaimana kalian nanti setelah itu bisa dikumpulkan untuk minggu depan, ya? Ya, Pak. Untuk pertemuan kali ini apa masih ada yang belum begitu paham atau sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya. Sudah paham semuanya? Ya. Ya. Dan Bapak tanya satu kali lagi. Kitab yang harus kita imani itu ada berapa? Ada 4. Satu. Bukan kepada Nabi siapa? Nabi. Yang kedua. Zabur. Nabi siapa? Yang ketiga. Bukan kepada siapa? Yang keempat. Bukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran ini, silakan bersihkan kita dulu bangku-bangkunya. Baiklah, sebelum kita pulang, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ketua semua. Sekaligus untuk merapikan tempatnya. Silakan rapikan terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mengaji atau meninggalkan tempat ini, silakan sampahnya dipungut kalau ada. Kalau bersih, silakan duduk yang rapi. Baiklah, kepada sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inni as'aluka min fadlik